Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai kendaraan dengan nomor polisi 1318 agar segera memindahkan mobilnya. Nanti waktu kirim. Bilang Mama Yul dong semua di sini. Siap, siap. Ambil saja. Pejabat pemerintah saat ini akan didampingi oleh orang tua rohani Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia. Kami mengundang dengan penuh kasih Bapak Penatua Cornelius Darto selaku Ketua Sinode Pusat dan selaku pionir Tubuh Kristus di Indonesia. Kami juga mengundang Sekretaris Sinode GPI Jalan Suci Indonesia Bapak Penatua Ortis F. Sagrin. Kami juga mengundang Ketua Daerah GPI Jalan Suci Bapak Penatua Simon Sentuh. Kami mengundang Koordinator Tim Rasli Regional di Tanah Papua, Bapak Penatua Fedi Cumi Relaka, dan kami juga mengundang orang tua rohani, pembawa visi pembangunan Tubuh Kristus, istri dari tokoh pionir, Ayu Hendrayani Salosa. Dan kami juga mengundang FKB dan Depang untuk bersama-sama mendampingi Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Welena SPD MMP. Bapak Yahya, Pak Wenti mana?
Selanjutnya pengalungan noken kepada Penatua Cornelius Darto selaku Ketua Sinode Pusat dan selaku pioner Tubuh Kristus di Indonesia. Pengalungan yang ketiga diberikan kepada Sekretaris Sinode GPI Jalan Suci Indonesia, Bapak Penatua Orkis F. Sadri. Pengalungan yang ketiga kepada Ketua Daerah GPI Jalan Suci, Bapak Penatua Simon Sentuh. Baik, selanjutnya pengalungan noken. Kepada orang tua rohani pembawa visi pembangunan Tubuh Kristus, istri dari tokoh pioner yaitu Mama Yul Hendrayani Salosa. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, pengalungan berikutnya kepada Koordinator Tim Rasuli Regional di Tanah Papua, Bapak Penatua Feki Tumbelaka. Baik, pengalungan berikutnya diberikan kepada FKUB. Kemudian PGGM. Dan berikutnya pemberian noken kepada PGGM Kabupaten Mimika. Sengaja nih. Nyaman, tapi nyaman. Coba Tuhan berkati. Satu lagi. Satu lagi. Yang pembeli dan saya punya berapa sih? Sekretaris. Dan pemberian noken dan mahkota selanjutnya diberikan kepada Sekretaris Pengurus Daerah GPI Jalan Suci di Tanah Papua. Baik Bapak dan Ibu, saat ini tim penari mengiringi pejabat Bupati dan orang tua rohani serta Rasuli memasuki gereja.
Jati yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Welena SPD MFT dan didampingi oleh orang tua rohani Gereja Pengabaran Injil Jalan Suci Indonesia dan tim Rasuli. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah menyambut kedatangan pejabat Bupati Mimika. Kepada Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Welena SPD MMT yang telah sampai di lokasi Gereja Bethlehem. Baik Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Biasa. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Welena SPD MMT yang didampingi oleh orang tua rohani Gereja Pengabaran Injil Jalan Suci dan tim Rasuli. Baik Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Salam satu roh. Dikanus. Yesus baik. Saya ajak kita semua memanjatkan puji dan syukur hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan izinkan hari ini kita bersama-sama menyaksikan persemian yang bertalisan gedung Gereja Pengabaran Jalan Suci Jemaat Bethlehem. Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan itu memanjatkan puji dan syukur hadapan Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 1 hari Rabu tanggal 1 November 2023. Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Bupati Mimika secara resmi saya buka seluruh papan nama GP Jalan Suci Jemaat Bethlehem dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya buka. silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seharusnya setting ayo tidak setting sudah setting Pelan-pelan saja.
mengambil guntingnya peta ini, maka umat Tuhan nanti akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan, dan di sana ada pujian, penyembahan dan pengajaran. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pelaksanaan pembukaan kita pintu gereja. Dan berikutnya pembukaan pintu gereja yang akan dibuka oleh Bapak Penatua Cornelius Darto selaku Ketua Sinode Pusat dan selaku pionir Tubuh Kristus di Indonesia, yang didampingi oleh orang tua rohani GPI Jalan Suci Indonesia dan tim Rasuli. Mari para tim Rasuli mendekat sini. Memang baturnya hadir, tim dari Lawang bersama-sama. Ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyerahkan kunci kerajaan itu kepada Rasul Petrus. Tuhan tidak hanya menjadikan para rasul itu sebagai dasar daripada pembangunan gereja yang sebenarnya, kepada orang yang kamu bebaskan, yang terikat, mereka akan terbebas. Kepada orang yang dilepaskan, demikian juga terlepas di dalam kehidupannya di dunia, demikian juga di surga. Sebelum pintu gereja ini, yang dalam arti sebenarnya gereja adalah anggota jemaat tubuh Kristus yang ada. Sedangkan gedung ini adalah tempat untuk beribadah. 11 tahun lebih jemaat di sini bergumul. Pada waktu pertama kali saya melakukan satu fondasi di tempat ini, banyak rawa-rawa di sini, tetapi saya melihat semuanya sudah berubah. Ini merupakan tanda bahwa campur tangan dan penyertaan Tuhan menjawab semua kerinduan dari jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem ini. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, dengan dibangunnya tempat ibadah, yang paling utama adalah di mana Yesus dipermuliakan. Setiap kali kita hadir di tempat ini, mata Tuhan juga melihat kita semuanya. Hati Tuhan juga ada di sini. Karena hati Tuhan Yesus sudah ada di dalam setiap gereja yang sebenarnya, yaitu para jemaat anggota tubuh Kristus dan seluruh komponen-komponen yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, harapan yang Tuhan mau inginkan bagi jemaat yang ada di sini, biarlah nanti akan banyak korban-korban bakaran yang dipersembahkan kepada Dia. Artinya, jiwa-jiwa yang baru dimenangkan untuk kerajaan Allah. Dan ada meja roti yang dipecah-pecahkan, di mana firman Tuhan itu akan dibagikan siang, pagi, siang, malam, setiap saat. Tempat ini sebagai tempat di mana kita memuji, memuja, membesarkan, mengagungkan, memuliakan, menghormati nama Tuhan Yesus. Bukan lembaga Jalan Suci yang kita hormati, tetapi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kepala tubuh Kristus. Umatmu yang ada di sini berdoa, kiranya dengan otoritasmu kami mengusir semua kuasa-kuasa kegelapan, semua nasir-nasir yang datang dari pemerintahan duniawi, dari roh-roh yang ada di dunia ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu akan hadir. Roh Kudus-Mu datang di tempat ini, sehingga ruangan ini, tempat ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Setiap kali kami sujud menyembah Engkau, setiap kali kami datang bersama-sama mengagungkan nama-Mu, kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Yesus nyata di tempat ini. Sehingga setiap orang yang masuk ke tempat ini akan mendapat jawaban dari semua
persoalan-persoalan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Karena hanya Yesus saja jawaban dan semua keselamatan, anugerah, damai, kasih karunia. Hanya Engkau yang bisa memberikan kepada kami. Kamu penatua, pejabat-pejabat rohani di dalam pemerintahan tubuh Kristus, demikian juga didampingi bersama-sama dengan pemerintahan yang ada. Kami akan memasuki ruangan ini dan Roh Kuduslah yang akan lebih dulu mengkuduskan tempat ini menjadi tempat yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pintu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Dan dengan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Alam semesta memujikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga siap beribadah kepada Engkau. Tinggikan Engkau, besarkan letakkan nama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan kurapan Roh hadir dengan rapi kami semua. Seluruh jemaat yang ada, kami kembali. Kami dipimpin dari jamaah. Dalam kuasa dan penguasa, halangan dari tangan apapun. Jauhkan
menghadap kami. Mulai dari awal, persiapkan diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan, semua hal yang telah langsung dari awal dapat yang terakhir dan firman disampaikan. Semuanya berkat. Terima kasih Bapak Saudara. Pada akhir kami buka, kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita, kita bergembira oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita semua. Haleluya.
penari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Sekali lagi segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bagi segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang mengusahakannya. Haleluya. Bersihkan hati kami sehingga firman-Mu mendapatkan tempat yang lain. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah ada di tempat. Salam satu roh. Salam satu roh. Yesus. Kita bersyukur buat Tuhan. Dalam Injil Matius berkata bahwa rumah yang akan berdiri teguh adalah rumah yang didirikan di atas batu, dan rumah yang dikategorikan berdiri di atas batu adalah orang yang mendengar dan yang melakukan. Yesus ingin supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya sampai di level mendengar, tapi kita harus sampai pada level melakukan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tadi panitia bisik saya tadi waktu mau masuk. Bapak nanti kalau mau keluar tolong kopi dengan noken tetap dipakai. Jadi, saya pakai kopi dan pakai itu atas permintaan. Tidak ada apa nilai tambah ya, dari sisi firman, tidak hanya untuk rame-rame saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan satu bangunan yang megah, dan bangunan ini kita kenal, kita dengar dengan sebutan gereja, tempat di mana orang beribadah, fasilitas yang dikasih untuk kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap kepada Tuhan, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ingin kita sama-sama lihat kitab Yesaya pasal 56. Kitab Yesaya pasal yang ke-56. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dalam Mazmur pasal 24 23 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Di sini dikatakan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dalam Mazmur dikatakan siapakah
tipe orang seperti apakah yang bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus? Ada 4 kriteria dalam Mazmur pasal 24. Pertama, mereka yang suci hati, tidak boleh kotor. Yang kedua, bersih tangannya. Yang ketiga, tidak memberi diri kepada penipuan. Yang keempat, tidak boleh bersumpah palsu. Itu kriteria orang yang bisa naik ke gunungku yang kudus, ke gunung Tuhan yang kudus, sesuai Yesaya pasal yang ke-56. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Untuk dibawa ke sana pasti ada filter yang dipasang. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan 18 bulan atau 1,5 tahun. Mereka berjalan tanpa filter. Setelah tabernakel dibangun di bawah kaki Gunung Sinai, itulah filter kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mengapa harus ada filter? Mengapa? Bangsa Israel sekitar 430 tahun itu tinggal di Mesir, sudah terkontaminasi dengan keadaan situasi yang ada di Mesir, sehingga mereka harus menjalani perjalanan yang sebenarnya. Saya tanya kepada guide waktu antar kami dari Mesir menuju ke Kanaan atau Elat, perbatasan dengan Israel, kalau sebenarnya jalan kaki berapa lama? Kami naik bus hanya sekitar berapa jam. Dia bilang kalau jalan kaki sebenarnya hanya 2 minggu saja. Saya goyang kepala. Kok Alkitab bilang 40 tahun? Mengapa? Nanti kita dapat di Keluaran pasal 8. Tuhan sengaja membawa mereka berputar 40 tahun dengan maksud merendahkan hati mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah mereka lah yang mengeluarkan mereka dari negeri penjajahan, yaitu Mesir. Kita sukses, kita berhasil, kita bisa membangun gereja yang megah ini. Semua ini hanya karena Tuhan. Harus ada kesukaan, ada sukacita. Ini yang akan Tuhan berikan dan janjikan kepada orang-orang yang sudah keluar dari Mesir, dari negeri di mana mereka dulu dijajah. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini yang saya ingin jelaskan sedikit saja kepada kita sekalian tentang fungsi rumah Tuhan dan tentang akibat bercakap-cakap dengan yang punya rumah. Kalau bicara rumah Tuhan berarti rumahnya Tuhan. Kita bertemu di dalam rumahnya Tuhan harus bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu yang dinamakan doa, berkomunikasi. Saudara tahu mengapa Tuhan mempercayakan Nuh untuk membangun satu proyek besar, yaitu membuat satu baka. Dalam Kejadian pasal 6 dikatakan karena Nuh bergaul akrab, Nuh bergaul harmonis dengan Tuhan. Orang yang bergaul akrab, yang bergaul harmonis dengan Tuhan, sudah pasti melewati kriteria yang dipasang dalam Mazmur pasal 24 tadi. Suci hati, bersih tangan, tidak memberi diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Nuh sudah melewati itu, makanya dia bergaul akrab dengan Tuhan. Akibat dari bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan mempercayakan satu proyek besar,
yaitu membangun Bahtera. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Membangun Bahtera, dia tidak berkata kepada Tuhan, mana hasil proyek ini? Lu sadar, saya bangun untuk keselamatan saya dan keluarga saya. Saudara hadir di gereja, hadir jemaat, membangun pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Tidak usah menuntut ini dan menuntut itu, karena kita sadar atau tidak sadar, kita tanam investasi kita di surga. Sehingga pada waktu nama kita disebut di dalam buku kehidupan, cukup itu. Nama kita disebut, langsung kita masuk surga, daripada kita antre panjang, nama tidak disebut. Kalau nama di surga sudah tidak disebut, berarti ada di sebelah. Yang kita rebut sekarang, yang kita cari sekarang, nama kita tertulis di buku kehidupan. Ini kita tidak buat kematian, tapi toh pada akhirnya juga semua orang akan mati. Baik pendeta, hamba Tuhan semua akan mati. Waktu mati, antre cek nama. Kalau dia di surga pakai abjad, berarti A duluan, terus B, C, F. Kematian juga dia pakai abjad. Kalau kematian A duluan, berarti yang nama A itu duluan pergi. Habis itu B, habis itu C, saya, V, dan belakang. Itu kalau Tuhan menggunakan abjad. A itu standby ya. Tapi Tuhan tidak menggunakan abjad dalam memanggil kita. Apolos duluan kapan? Tuhan sekali lagi tidak menggunakan abjad dalam memanggil kita. Semua orang dipanggil sesuai waktu Tuhan. Setelah Nuh menerima proyek dan dia mengerjakan pekerjaan ini, yang saya ingin tekankan di sini adalah doa, bercakap-cakap, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, hasilnya, faedahnya, maksud besar dan luar biasa. Yang kedua, saudara tahu perselisihan antara Yakub dengan Esau. Pada waktu Yakub dengan mamanya menipu bapaknya hanya untuk menerima hak kesulungan. Setelah dia terima, mamanya bilang, Yakub, lebih baik lari pulang ke paman Laban, karena sebentar Esau datang, dia minta dia punya hak. Nanti papa bilang yang tadi, dan itu terjadi. Pada waktu Esau datang, bapak saya datang, loh, yang tadi. Itu yang kita kenal dengan dibilang berbulu Esau. Tapi suara-suara Yakub, tapi berbulu Esau. Tadi sudah ada yang datang mengatasnamakan. Itu Esau langsung tahu ini Yakub. Pada waktu dia bilang ini pasti Yakub, Yakub sudah tancap gas langsung menuju ke paman Laban. Yakub berjanji, bukan hanya berjanji, bersumpah. Saya ingin beritahu kekuatan doa. Saya ingin sampaikan di sini, topiknya adalah kekuatan doa. Doa yang dibuat bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Yakub kelihatannya berhasil, peternakannya berhasil, malah hampir melebihi Laban pamannya. Berhasil. Tapi orang yang pernah menipu, dia juga akan ditipu. Dia menghendaki menikah dengan Rahel. Tapi zaman dulu kan orang pakai pakaian tutupan juga mata saja. Ini pada waktu disodorkan, Yusuf pikir ini Rahel saja. Yakub pikir ini Rahel sudah. Orang masuk ke kamar, buka begini, ini Lea. Saya tanya saudara, siapa di antara saudara yang pernah ditipu? Coba katakan, yang pernah ditipu. Karena kita bukan tipu. Itu yang berkesimpulan. Kita ditipu karena kita dulu juga
Ibu-ibu mau ke pasar, mau ke mall, anak tanya, mama kemana? Saya ke dokter. Anak itu bilang saya ke dokter, karena anak tak bersuntik. Ini juga penipu. Sampai Yakub diberkati, peternakannya diberkati. Laban bilang, Yakub, ini kita punya tenaga-tenaga kerja yang ribut berkelahi, menimpa kau punya barang. Bawa istri, bawa kau punya pembantu, pekerja-pekerja semua, pulang. Ini Laban bilang begitu, pulang. Daripada terus terjadi permasalahan, terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran, lebih baik menimpa barang dan pulang. Oh baik, paman saya pulang. Di perjalanan, Yakub ingat sumpahnya Esau. Kau datang saya ketemu, artinya putus. Ini dia maju pergumulan, maju dalam nama Yesus, maju dalam nama Yesus. Yesus kau boleh sebut sembarang, tapi kalau tidak ketemu, kau tidak mendapatkan kasih dari arti kata Yesus itu. Zaman dulu orang ketemu Yesus perubahan. Perempuan di kolam Bethesda ketemu sembuh. Orang gila di Gadara sembuh. Bartolomeus yang buta sembuh. Sekarang orang pakai nama Yesus. Hari ini kita doakan orang sakit dalam nama Yesus. Pendeta pulang dengan almarhum. Pendeta bahasa gampang saja. Tuhan sudah berkenan. Itu kan bahasa pendeta. Majelis begitu. Ya, itu siapa? Kita semua pendeta ya. Nama Yesus penuh kuasa. Dan ini yang sekarang lagi dikomandangkan. Sejak kita mulai kenal Yesus, kita bertobat, suasana itu yang harus dikembalikan. Sekarang ini. Yakub jalan 1 langkah pergumulan, 2 langkah pergumulan, 3 langkah pergumulan. Aduh, saya mati. Kami sumpah Esau, saya ketemu Yakub kau mati. Akhirnya Yakub duduk di pinggir sungai satu, ada kali satu, ada kuala. Ini kemarin kita bilang ada kuala Namu, ada kuala Kencana, ada kuala Lumpur. Kalau di mana di hamba ini punya tempat, orang bilang kuala itu sungai atau kali sungai. Jadi Yakub duduk di pinggir sungai yang namanya Yabok. Dia bermalam, semalam itu dia berdoa. Minta supaya Tuhan tolong. Ini berapa meter ke depan ini maut sudah tunggu saya. Tolong maut dikalahkan hanya karena berjumpa dengan Tuhan. Subuh-subuh malaikat turun dan dia pegang kaki malaikat. Dia bilang, kalau kau tidak memberi saya sesuatu, saya tidak akan lepas kau. Ini komitmen kita. Dengan Tuhan harus ada komitmen. Tidak usah pusing apa-apa persoalannya. Maut nanti kita di depan. Malaikat bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Ini asal usul nama Israel. Sementara rame-rame sekali nama saya. Siapa namamu? Yakub bilang, nama saya Yakub. Karena kau sudah bergumul berdoa semalam-malaman. Kau pertama sebelum saya tolong kau supaya saya redahkan kemarahan dari Esau, ganti nama. Dari Yakub harus jadi Israel. Nama ada kaitan dengan karakter. Nama ada kaitan dengan kelakuan. Harus berubah. Setelah menyatakan sikap bahwa akan berubah, baru malaikat bilang, jangan. Tuhan sudah bekerja di luar sana. Esau sudah dipulihkan. Dia tidak bilang begitu, jangan saja. Dan pada waktu ketemu dengan Esau, jadilah perubahan yang luar biasa. Esau yang dulunya bilang, saya bunuh. Tidak, sekarang dia belum, dia bilang, adikku, mari kita pulang kampung. Lahan besar. Kenapa tinggal di Om sana, di Paman? Ini ada hutan besar, kita mau. Terjadi karena apa, saudara? Karena ada doa. Terakhir,
rumah Tuhan harus dijadikan rumah doa. Sekarang Yesus dihadirkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini dan dia melakukan satu inspeksi. Yesaya pasal 56 ayat 7. Apakah orang-orang itu masih komit dengan itu atau tidak? Yesus mengadakan satu inspeksi. Inspeksi itu dia masuk mulai dari satu kampung kecil yang namanya Bethfage memasuki Yerusalem. Dia masuk, kemarin kita punya orang tua Pak Pidato mengajar tentang Yesus yang menunggangi kebenaran. Jadi inspeksi itu mulai masuk dari kampung Bethfage. Di situ orang lain ini karpet taruh di perjalanan dan keledai yang membawa Yesus mulai berjalan. Pertama yang dia ketemu orang bersorak, Hosana, Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Tuhan. Yang kedua dia lihat ada pohon yang sudah waktunya berbuah tidak berbuah, terkutuklah engkau dari atas sampai di bawah. Dia tidak stop di situ. Dia mau mengadakan inspeksi untuk melihat apakah Yesaya pasal 56 ayat 7 tadi masih terlaksana atau tidak. Yang ketiga, dia pergi mengecek rumah Tuhan yang menurut Yesaya 56 ayat 7 yang harus menjadi rumah doa. Haleluya. Dia tiba di situ. Matius 21 ayat 12 mulai. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis. Dia ingatkan mereka, ada tertulis dalam Yesaya pasal 56 ayat 7. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamar. Berbahaya sekali. Rumah yang sebenarnya adalah rumah untuk berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, melaporkan, menceritakan permasalahan kita. Ini bukan penyambut sekedar numpang lewat. Tidak, ayat ini bilang dijadikan sarang penjahat, sarang penjahat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rumah Tuhan harus kembali kepada Yesaya 56, yaitu rumah doa. Jangan ada kebencian, itu penyambut. Jangan ada kesombongan, itu penyambut. Jangan ada fitnah, itu penyambut. Jangan ada kedengkian. Jangan ada rencana-rencana untuk membunuh, itu kebencian. Dan itu bertentangan dengan Tuhan. Tidak boleh dijadikan tempat ibadah, tempat doa menjadi sarang penyambut. Jadikan tempat doa yaitu rumah Tuhan, gereja, tempat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berbicara, berdialog dengan Tuhan. Kalau itu dikerjakan, apapun persoalan, apapun masalah Yakub, masalah nyawa, Tuhan selesaikan hanya karena ada doa. Masalah persoalan apa yang kita hadapi diselesaikan hanya di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan merubah hatinya Esau. Yakub berdoa semalam-malaman, Tuhan merubah hati Esau. Dan pada waktu bertemu, yang dulunya niat membunuh tidak lagi membunuh, tetapi mengasihi, menyayangi, mengasihi dan menyayangi. Itu terjadi hanya di rumah doa. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat
kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Ketua panitia kami persilakan. Ya, shalom. 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 Salam satu roh. Himkanos. Yesus baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan laporan pertanggungjawab panitia. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini di hari ini, hari yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Bupati Mimika atau yang mewakili dalam hal ini Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Willemna SPD Mimika. Yang kami hormati selaku orang tua rohani Gereja Pertebaran Injil Jalan Suci, Ketua Sinode Gereja Pertebaran Jalan Suci Indonesia, dengan hormat kami sebut Bapak Penatua Cornelius Darto. Yang kami hormati Sekretaris Sinode Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Pusat, dengan hormat kami sebut Bapak Penatua Otis F. Sakit Organoteki. Yang kami hormati orang tua rohani Mama Yul Hendrayani Solosa. Yang kami hormati Bapak Koordinator Tim Rasuli Regional Tanah Papua, Penatua Becky Tugilaka. Yang kami hormati Ketua Daerah Gereja Perkabaran Injil di Tanah Papua, dengan hormat kami sebut Penatua Simon Seto. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Gereja Perkabaran Injil di Tanah Papua, dengan hormat kami sebut Bapak Penatua Camillus Logo SDP. Yang kami hormati Tim Rasuli Gereja Perkabaran Injil di Tanah Papua. Yang kami hormati Ketua Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Cabang Mimika, Bapak Penatua Dr. Willemna SPD MT. Yang kami hormati Kepala Departemen Agama Kabupaten Mimika. Minta maaf saya. Yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Mimika. Yang kami hormati hamba Tuhan Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Tanah Papua yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati. Yang kami hormati Penatua Yakin dan Filsafat Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Cabang Mimika. Yang kami kasihi jemaat Tuhan serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia di hari ini. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia peresmian ibadah gedung ibadah Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Cabang Mimika Jemaat Bethlehem. Amalomo Lima Witimi Saipa. Wah. Laporan panitia.
kegiatan peresmian gedung gereja atau gedung ibadah Jemaat Bethlehem. Yang kedua, dasar pemikiran. Visi pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk membangun Mimika adalah mewujudkan masyarakat Mimika yang damai, yaitu terwujudnya pembangunan manusia jasmani dan rohani yang berakhlak baik disertai toleransi beragama di Kabupaten Mimika yang selaras, serasi, harmonis, rukun, damai, dan bermartabat. Dasar pelaksanaan. 1. Pancasila Pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, rencana pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan sarana prasarana tempat ibadah dan fasilitas pendukung pelayanannya. Yang ketiga, visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk mewujudkan masyarakat Mimika yang madani. Yang keempat, kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika yang tertuang dalam rencana strategis pembangunan 5 tahun Resentra. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPI Jalan Suci. Dan keenam, sidang ilahi GPI Jalan Suci cabang Mimika. Nomor keempat, tujuan pelaksanaan. Melaksanakan amanat pemerintah yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menyediakan fasilitas yang layak bagi para pelayan dan tempat ibadah. Menyediakan tempat pengembalaan bagi jemaat. Nomor 5, sasaran. Terciptanya suatu tempat ibadah yang modern. Sarana pendukung kegiatan ibadah yang standar dan berkualitas. Yang ketiga, tempat hunian yang layak bagi para pekerja gereja. Yang keempat, sebagai mitra pemerintah dan toleransi umat beragama. Romawi ke-6, bentuk-bentuk kegiatan. Bagian A, peresmian gedung gereja 1 unit. Yang ke-7, waktu pelaksanaan. Waktu yang direncanakan adalah selama 12 tahun, yaitu pada bulan Oktober 2010 sampai November 2023. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan kegiatan peresmian gereja di Kompleks Deyanti, Jalan Sudarso, Sempat, Mimika. Nomor 9, sumber dana yang dibutuhkan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sebesar 3.662.800.000 rupiah. Bagian B, sumber dana. Yang pertama, adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini berasal dari yang pertama, Bapak Penatua Dr. William SPD MMT sebesar 30 juta. Yang berikut, Bapak Penatua Julian Sosa sebesar 23.400.000. Yang berikut, Bapak William Jimau sebesar 2 juta. Yang berikut, Bapak Martin Sosa sebesar 10 juta. Yang berikut, Ibu Diakonia Adelina Kambuaya Isir sebesar 2.500.000 rupiah. Yang berikut, Bapak Penatua Absalom Sosa sebesar 3.500.000. Yang terakhir, sumbangan dari Jemaat Bethlehem atau swadaya jemaat sebesar 3.594.900.000 rupiah. Bagian penutup. Demikian laporan kegiatan yang dibuat. Atas perhatian dan ucapkan terima kasih. Tuhan yang berkati. Diminta 1 November 2023. Menutup laporan penyampaian dari saya, mengundang dengan hormat
perwakilan dari pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bapak Dr. Willemna SPD MT sekaligus memberikan sambutan dan membuka diri ibadah. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita dapat acara selanjutnya yaitu sambutan dari pemerintah diwakili oleh Bapak Dr. Willemna. kepada saya yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Suci Indonesia, orang ini orang rohani Bapak Ketua Cornelius Darto yang berada di Kabupaten Mimika. Yang saya hormati orang rohani khusus untuk negeri Federasi Tanah Papua, Mama Yuli Hatrian Samosa, dan Bapak Penatua PJ Kemenaka, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berkati Tuhan, dan saya sapa di dalam yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Gereja ini gereja yang muncul atau datangnya dari masyarakat orang Sorong, gereja orang Sorong. Tetapi kalau kita lihat kenyataan hari ini, ya pelaku-pelaku sejarah juga hadir di tempat ini. Nah, gereja ini benar-benar dibawa oleh seorang misionaris berkebangsaan Amerika, mendapatkan wahyu, ilham, petunjuk dari Tuhan untuk memberitakan visi sebenarnya dari pembangunan tubuh Kristus dan petunjuk dari Tuhan ke Indonesia. Nah, misionaris ini dengan namanya Edwin Bestuk MA, latar belakang gereja dari Katolik dengan mempunyai jabatan seorang uskup. Beliau datang ke Indonesia, ke Semarang, tapi Tuhan pimpin terus sampai ke Jawa Timur. Beliau hadir di Nogo Jajar, tempat kelahiran dari orang tua rohani kita yang sekarang sedang duduk di tempat kita semua. Lalu beliau membawa membimbing untuk orang rohani kita. Kemudian orang tua rohani kita ini dapat petunjuk dari Tuhan untuk datang memberitakan Injil, keselamatan, visi pembangunan tubuh Kristus di tanah Papua. Seperti di tahun 2002 beliau datang ke tanah Papua. Dan gereja ini sudah berusia 50 tahun. Dan perkembangan di tanah Papua ini itu seluruh cabang yang tersebar di tanah Papua di kota dan kabupaten berjumlah 22 cabang dan 9 ranting dengan jumlah jemaat 17.000 lebih. Kalau di Mimika saya ikut perkembangan jumlah jemaat di sini 493 teman itu cabang. Ya, 493 jiwa umat yang ada di Mimika. Yang kedua, saya menjelaskan sedikit, logo GPI Jalan Suci kelihatan sangat unik. Ya, pasti ada di antara kita bertanya-tanya
tempatnya miring. Sedangkan seluruh gereja yang ada di Papua, Indonesia, dunia, semuanya tegak lurus. Mau di sini salibnya arah miring dari kemiringan 14 derajat ke kiri. Dengan warna ada beberapa warna. Warna biru adalah hamba atau menghambakan diri. Kemudian warna merah adalah korban. Sebagaimana seluruh umat yang ada di tanah Papua mengorbankan diri untuk membangun gedung-gedung seperti ini, itu bagian dari korban. Kemudian ada 12 bekas emas, sudah emas, itu menunjukkan bahwa penampilan di dalam terang kemuliaan para rasul yang memberitakan Injil di negeri ini di tanah Papua. Ya, untuk bapak-bapak dan donasi lain yang ada, barangkali sikapnya seperti begitu. Saya berikan sedikit penjelasan. Ya, dari tempat ini saya berharap kalau dari teman-teman yang donasi lain yang bertanya mungkin bisa berikan sedikit penjelasan seperti begini untuk teman-teman yang dari donasi gereja-gereja yang lain. Ya, kita puji Tuhan, hari ini kita benar-benar diliputi dengan suasana gembira, bahagia dan sukacita khusus umat Bethlehem yang mempunyai hari ini. Saya mengajak kita semua, mari kita puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih berkat limpahan perkenan Tuhan kepada kita sekalian, kita diberi kesehatan, dikaruniakan kesehatan dan diberi kesempatan untuk kita hadir di sini bersama-sama dengan para umat yang ada di umat Bethlehem untuk kita mentabiskan dan meresmikan gedung gereja yang baru. Puji Tuhan, luar biasa. Dasar diambil untuk salibkan itu diambil di dalam Yesaya 35 ayat 8 dan Yohanes 14 ayat 6. Itu dasar hukumnya seperti itu. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan. Dari sini mewakili pemerintah yang ada. Pemerintah ini sebagai mitra daripada gereja. Saya selaku pejabat gereja dan bersama-sama dan semua teman yang ada, kami menyampaikan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan bantuan dalam menghibahkan dana juga kepada kami gereja Pekabaran Injil Jalan Suci khususnya yang ada di Timika. Tuhan memberkati. Kami terbatas dalam segala hal, namun kami sebagai imam-imamnya Tuhan tugas kami berdoa pada negeri ini sehingga negeri ini diberkati oleh Tuhan. Dan kepada seluruh jemaat yang ada di Timika, saya sampaikan bahwa pembangunan fisik ini bukan menjadi tujuan utama, ya, bukan utama. Tetapi yang penting adalah kita membangun moral, kita membangun hati kita untuk membangun kesatuan dan kebersamaan kita di dalam berjemaat, saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahkan juga sampai kepada masyarakat umum banyak. Itu yang kita lihat bersama-sama. Dari tempat ini juga saya menyampaikan untuk semua kita, khusus untuk warga gereja Jalan Suci yang ada di Kabupaten Timika, kita tetap membangun hubungan yang harmoni, hidup rukun
dengan semua elemen masyarakat, pemerintah dan agama yang ada di Kabupaten Mimika, dan ikut mendukung semua program strategi dari pemerintah Kabupaten Mimika. Dari tempat ini dengan sikap saya dan seluruh para pejabat gereja Pekabaran Jalan Suci menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya serta apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan yang mana telah hadir di tempat ini untuk meresmikan menjadi gedung gereja ini. Saya pikir itu saja bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya sambutan dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bapak Dr. Wilma SPD MMT. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Salam satu roh. Kali lagi salam satu roh. Semangat. Salam satu roh. Salam satu roh. Haleluya. Amrono. Lima ini. Saya Bapak dan Mama ini bahasa Sapan dari suku besar Amumi dan Kamon. Orang yang datang diberi salam. Jadi ini berlaku pemerintah dan semua kegiatan pemerintah di Kabupaten Mimika. Sebelum Bapak dua sapa yang dilakukan pertama. Saya kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkenan dengan kita. Kita sama-sama hari ini di tempat ini. Semua terjadi karena kasih karunia Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua Sinode Pusat, Bapak Cornelius Darto, yang tinggalkan kesibukan dan sudah 12 tahun Bapak tinggalkan anak-anak di sini, dan hari ini Bapak di tengah-tengah kita. Zaman itu Bapak Darto, Bapak Tobias itu meletakkan gereja ini. Dan hari ini Bapak juga kembali dan menyaksikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Pusat juga dan juga hadir. Yang kami hormati orang tua kami, Mama Yul, sebenarnya tidak tinggal tapi Mama terus datang. Yang kami hormati Bapak Fagi sebagai orang tua kami juga di Tanah Papua dan tim Rasuli di Tanah Papua. Yang kami hormati Ketua FUB atau Wakil. Yang kami hormati para Kementerian Agama Kabupaten Mimika yang juga berkenan hadir. Yang kami hormati para hamba-hamba Tuhan, penatua, dan seluruh perangkat yang ada di GP Jalan Suci cabang Mimika.
Sebelumnya saya menyampaikan pengumuman Bupati dan Bapak Sekda keluar daerah, sehingga semua keluar, kami hanya tinggal 2 orang. Jadi hari ini ada 3 kegiatan, 4 kegiatan. 1 tangani 2, saya tangani 2. Hari ini, nanti sudah saya jalan. Hari ini saya hormati, persemian gereja adalah bukti nyata dari kesatuan dan kekuatan kita, karena bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat yang mewadahi kasih, pengharapan, dan pelayanan kepada sesama manusia. Gereja adalah fondasi moral dan rohani bagi masyarakat kita. Dan hari ini kita merayakan tidak hanya pembangunan fisik gedung gereja ini, tetapi juga komitmen kita untuk memperkuat iman, persaudaraan, dan pelayanan kepada sesama kita. Gedung gereja ini tidak dibangun seorang diri, tetapi dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan, ibarat pasir, batu, besi, semen. Maka semua itu saling membutuhkan untuk membangun sebuah konstruksi pembangunan yang kuat. Gereja merupakan tempat atau sarana di mana umat Tuhan berkumpul dan beribadah, bersekutu dan berdoa, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan dimuliakan. Melalui 4 prinsip ini, kita berkomitmen, kita menjaga, memelihara, menjunjung tinggi. Maka saya percaya kita semua mendapatkan kelayakan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita dituntut untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan pemerintah, umat beragama, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika. Melalui peresmian dan pentabisan ini, mari kita semua saling merendahkan diri, menghargai, menghormati satu sama yang lain. Hal ini sangat penting karena orang yang merendahkan diri saja bisa dirayakan atau mendapatkan kelayakan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama pemerintah Kabupaten Mimika, umat beragama membangun sinergitas, sinkronisasi, dan kolaborasi yang bermuara pada kebersamaan dan kesatuan. Sebelum saya mengakhiri sambutan Bupati, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, waktu ini berjalan terus dan Tuhan menuntut kita harus kita bersatu. Kita bersatu, kita berkomitmen. Kalau kita bersatu dan berkomitmen, kita buat apa saja berhasil. Karena dasar kita adalah kita bersatu. Tubuh Kristus mengajar kita bersatu. Koordinasi, komunikasi satu sama yang lain, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Mimika,
saya mengucapkan selamat memasuki gedung gereja ini. Selamat membangun persekutuan dan persaudaraan. Semoga dengan diresmikannya peresmian gedung gereja Pekabaran Jalan Suci Jemaat Betlehem ini semakin meningkatkan kualitas umat baik dalam iman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya undang Bapak Ketua bisa maju kita luar buka atau resmikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 1 November tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan diresmikan dipakai gedung ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bupati Mimika tertanda Dr. Edwin Sumalen SMH. Sekian dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kesempatan kepada Departemen Agama Kabupaten Mimika, Dimas Kristen yang kami kasihi Bapak. Ya mohon maaf sekali lagi. Ya, acara selanjutnya kita akan foto bersama. Sedikit lagi ya. Di depan. Please. Bapak sebelah sini. Baik, ya shalom. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan di hari ini, hari yang berbahagia. Kami umat Tuhan GPI Jalan Suci Cabang Mimika, Jemaat Betlehem. Satu sukacita yang besar terjadi hari ini di peresmian Jemaat Betlehem pada hari ini tanggal 1 November 2023 yang telah dibuka oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini diwakili oleh asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Bapak Dr. Willemna SPD MMT, dan juga dihadiri oleh orang tua rohani pusat GPI Jalan Suci Indonesia selaku Ketua Sinode Bapak Cornelius Darto, dan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan juga dihadiri oleh Sekretaris Pusat GPI Jalan Suci Indonesia Bapak Penatua Ortis F. Sagrim, juga dihadiri oleh Ketua Daerah GPI Jalan Suci Tanah Papua Bapak Penatua Simon Sentuh, dan tim Rasuli Hamba Tuhan setanah Papua yang berkenan hadir di acara ini. Oleh sebab itu kami selaku panitia dan jemaat sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Tuhan, terutama karena oleh perkenan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan,
sehingga proses peresmian dari awal sampai selesai ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua bukan kekuatan perencanaan kami, tapi oleh karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan semua yang kami lakukan ini tidak lain bukan mencari kehormatan pribadi jemaat, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Oleh sebab itu, sebagai ucapan terima kasih dari kami panitia dan pengurus jemaat Bethlehem kepada seluruh umat Tuhan, kelima jemaat yang hadir di saat ini, kami tidak bisa sebut satu persatu atas partisipasi, bantuan kerjasama, dan juga terima kasih kepada orang tua rohani yang telah hadir di tempat ini, yang ikut bersama-sama dengan kami menyukseskan acara ini. Tuhan memberkati, dan juga seluruh umat Tuhan, khusus lokal yang ada Tanah Papua yang berkenan hadir. Dan terima kasih lagi juga kepada pengurus daerah, sekretaris pengurus daerah, dan juga tim editor, kameramen dari pengurus daerah yang telah membantu kami merekam, mengambil gambar dari kegiatan ini dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu sekali lagi, ini semua hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.